Kaum sufi sering sekali dikaitkan dengan pendekatan spiritual yang mendalam dalam Islam. Namun, banyak praktek ibadah mereka yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa ritual sufi bahkan bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat Islam. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas berbagai bentuk kerusakan dalam ibadah kaum sufi berdasarkan fakta ilmiah dan dalil syar'i. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kerusakan ibadah kaum sufi. Teman-teman sekalian, di antara kerusakan ibadah yang diperbuat oleh kaum sufi ialah yang pertama, zikir yang berlebihan dan menyimpang. Salah satu ciri khas kaum sufi adalah zikir yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah, seperti zikir dengan menari dan musik, yaitu yang dilakukan oleh tarekat Mavlevi, terkenal dengan ritual sema, di mana mereka berputar-putar sambil berzikir. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan zikir dengan tarian ataupun musik. Lalu zikir dengan berteriak dan melompat-lompat. Beberapa tarekat seperti Qadiriyah dan Rifaiyah melakukan zikir dengan berteriak keras hingga mereka merasakan kehilangan kesadaran. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi maupun petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Yang kedua, teman-teman sekalian, mengagungkan syekh secara berlebihan. Dalam banyak tarekat sufi, syekh atau mursyid dianggap memiliki kedudukan yang khusus dan dapat memberikan syafaat atau mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang percaya bahwa mereka mengetahui hal-hal yang gaib dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini jelas bertentangan dengan ajaran tauhid, karena hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, mengajarkan konsep wadatul wujud. Beberapa tokoh sufi seperti Ibnu Arabi mengajarkan konsep wadatul wujud, yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala dan makhluk adalah satu. Ini adalah penyimpangan akidah yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat ke-11. Keyakinan ini membuka pintu kepada kesesatan yang besar, di mana mereka menganggap semua makhluk sebagai bagian dari Tuhan. Bahkan manusia bisa menjadi Tuhan. Yang keempat, teman-teman sekalian, membaca wirid dan doa yang tidak ada dalilnya. Kaum sufi sering sekali memiliki wirid dan doa yang tidak memiliki dasar di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Beberapa bahkan menggunakan lafaz yang tidak memiliki arti atau bersifat syirik, seperti menyebut nama-nama tertentu yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Dalam Islam, setiap doa dan zikir harus berdasarkan dalil yang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, mendatangi dan mengkultuskan makam wali. Praktek sufi yang sering sekali kita temukan adalah mengunjungi makam wali dan meminta berkah dari mereka. Beberapa bentuk penyimpangan yang terjadi seperti mencium dan mengusap makam wali dengan harapan mendapat keberkahan. Berdoa langsung kepada wali yang sudah meninggal dunia.
melakukan ritual khusus di makam seperti membaca doa-doa tertentu yang tidak diajarkan di dalam Islam. Hal ini teman-teman sekalian sangat bertentangan dengan ajaran tauhid, karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata kita boleh berdoa dan memohon pertolongan. Yang keenam, mengklaim ilmu laduni tanpa belajar. Kaum sufi sering sekali mengajarkan bahwa mereka memiliki ilmu laduni, yaitu teman-teman sekalian ilmu yang diberikan langsung oleh Allah tanpa melalui proses belajar. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan seseorang menuntut ilmu melalui guru dan sumber yang jelas seperti Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, mengabaikan syariat Islam. Sebagian pengikut tarekat sufi menganggap bahwa setelah mencapai makom tertentu, mereka tidak lagi wajib menjalankan syariat seperti sholat, puasa, ataupun zakat. Mereka mengklaim bahwa mereka sudah mencapai tingkatan spiritual yang tinggi sehingga tidak terikat oleh aturan agama. Padahal Rasulullah SAW pun tetap menjalankan syariat Islam hingga akhir hayat beliau. Yang kedelapan, teman-teman sekalian, melakukan ritual yang menyakiti diri sendiri. Beberapa tarekat sufi melakukan ibadah dengan cara menyakiti diri sendiri seperti menikam tubuh dengan pedang atau benda tajam, berjalan di atas bara api, memukul diri sendiri dengan rantai atau benda yang keras. Mereka menganggap ini sebagai bentuk ketakwaan, padahal Rasulullah SAW melarang tindakan menyakiti diri sendiri. Janganlah kalian menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kesembilan, teman-teman sekalian, menggunakan jampi-jampi dan ilmu gaib. Beberapa tarekat sufi juga dikenal menggunakan jampi-jampi ataupun mantra tertentu yang tidak diajarkan di dalam Islam. Bahkan ada yang mencampurkannya dalam ajaran Islam dengan unsur mistik, seperti membaca ayat-ayat tertentu dengan tujuan magis. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, berdasarkan fakta ilmiah dan dalil syar'i, banyak ibadah dalam tarekat sufi yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Penyimpangan ini teman-teman sekalian mencakup aspek akidah, ibadah, dan syariat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, umat Islam harus berhati-hati dan memastikan setiap ibadah yang dilakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Islam telah memberikan tuntunan ibadah yang jelas melalui Al-Quran, As-Sunnah, tanpa perlu menambahkan ritual-ritual yang tidak memiliki dasar yang sahih. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.